Perkenalkan, nama saya Hejron Sondi Sinaga dengan NPM C100190068. Pengertian utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar kepada kreditor jumlah tertentu dan bunga pada tingkat yang disepakati. Utang wesel merupakan utang jangka pendek yang menggunakan jaminan tertentu tanpa syarat tercantum dalam perjanjian tertulis dan bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Mekanisme utang ini sebenarnya sama dengan utang-utang lain, hanya saja utang ini perjanjian kuat, mengikat, serta bisa dijual ke pihak lain. Jenis utang wesel. Wesel tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara nilai nominal dan nilai sekarang kas yang diterima sebagai diskon yang diamortisasikan sebagai beban bunga selama umur wesel. Kedua, wesel bunga. Jika suku bunga efektif lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan, maka nilai wesel lebih kecil dari nilai nominal, maka wesel tersebut dipertukarkan dengan diskon. Pengakuan dan pengukuran utang wesel. Pengakuan. Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan, yaitu definisi keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Kedua, pengukuran. Dasar pengukuran kewajiban paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai implis. Utang jangka panjang diukur dan diakui atas dasar jumlah rupiah yang diterima dalam penerbitan. Yang kedua, pengukuran lebih ditekankan pada nilai wajar. Perlakuan akuntansi dan contoh. Utang wesel berbunga atau interest bearing notes payable. Misalkan, perusahaan pada tanggal 2 April 2004, perusahaan menerbitkan sebuah promis nilai nominal 1 juta rupiah dengan bunga 12% dalam setahun yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2004 sebagai perlunasan utang usaha. Jurnal yang dibuat pada tanggal 2 April adalah sebagai berikut. Tanggal 1. Utang usaha 1 juta rupiah pada utang wesel 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2004, jurnal yang dibuat adalah tanggal 30 Juni 2004, utang wesel 1 juta, biaya bunga sebesar 30.000, pada kas sebesar 1.030.000. Bunga yang dibayar adalah 12% dikali 3 bagi 12 kali 1 juta sama dengan 30.000. Penjelasan wesel properti. Wesel barang, jasa, dan properti adalah wesel barang, jasa, dan properti. Aset-aset tersebut tidaklah memiliki suku bunga yang ditetapkan, karena pada dasarnya aset-aset tersebut tidak memiliki nilai bunga, sehingga ketika perusahaan menukarkan aset bunga, properti, jasa, dan barang, maka suku bunga tidak dapat diterima. Hal ini merupakan bentuk justifikasi atas selisih harga buku dengan harga pasar dari aset yang diserahkan. Terakhir ialah penjelasan tentang wesel mortgage. Hutang hipotek atau mortgage payable adalah hutang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap, misalnya gedung dan tanah, yang disertai perjanjian tertulis. Persetujuan atau perjanjian hipotek dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Isi perjanjian dalam hutang hipotek mencakup nominal pinjaman, suku bunga, dan pembayaran bunga, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran, dan jaminan yang diserahkan. Jika pihak peminjam tidak melunasi hutangnya pada waktunya, yaitu pada saat jatuh tempo, sebagai gantinya, pemberi hutang mempunyai hak untuk menyita ataupun menjual harta tetap yang menjual jaminan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh dana yang disesuaikan dengan jumlah dana hutang yang belum terbayarkan. Hutang hipotek pada umumnya hanya diperoleh dari satu sumber. Sebagai contoh, melakukan pinjaman hutang hipotek kepada pihak perbankan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.